Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama pengacara santuy. Apa kabar nih teman-teman semuanya di bulan puasa yang penuh berkah ini? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan rezeki yang berlimpah, yang banyak dan berkah. Amin ya robbal alamin. Baik, di video kali ini saya akan membahas konsultasi dari sahabat subscriber yang berkaitan dengan KPR bersubsidi atau rumah bersubsidi. Ada pertanyaan yang intinya seperti ini teman-teman. Ketika kita sudah mengambil atau membeli rumah bersubsidi, kemudian rumah tersebut nggak kita tempatin nih, rumah tersebut kita kosongin nih, atau nggak kita huni. Nah, apakah itu ada resikonya? Apakah ada sanksinya? Baik, akan kita bahas di video ini secara singkat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Namun sebelum dilanjutkan, bagi yang baru nemuin channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ke channel Pengacara Santuy Official. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya mengacu kepada Permen PUPR, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2019 tentang kemudahan dan bantuan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Saya mengutip pasal 74 yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa debitur atau kita sebagai nasabah KPR bersubsidi itu wajib memanfaatkan rumah tapak ataupun juga rumah susun yang kita beli tersebut. Itu harus kita manfaatkan, dalam artian harus kita huni, harus kita tinggali, harus kita tempatin. Nah, ada nggak ketentuan lain yang mengatur rumah tersebut harus dihuni atau misalkan jangka waktu paling lambatnya berapa tahun sih kalau boleh dikosongin? Nah, di sini juga ditentukan. Rumah bersubsidi yang baru kita ambil tersebut itu boleh untuk tidak langsung ditempatin paling lambat 1 tahun setelah serah terima rumah. Nah, jadi kalau misalkan sudah akad nih, rumah tersebut sebaiknya harus segera ditempatin. Paling lambat 1 tahun setelah kita akad perjanjian atau serah terima rumah bersubsidi tersebut, teman-teman. Kemudian rumah bersubsidi itu bisa saja untuk tidak kita tinggali, untuk tidak kita huni, misalkan untuk jangka waktu tertentu. Nah, itu boleh dengan alasan. Nah, di dalam Permen PUPR ini ada pengecualian, yaitu terdapat di dalam pasal 74 ayat 3. Di sini ada pengecualian, boleh rumah subsidi itu tidak kita huni. Apa saja pengecualiannya? Yang pertama, pindah tugas. Jadi kalau misalkan kita dapat tugas dari tempat kerja kita untuk tugas di kota yang berbeda dengan kota yang sekarang, misalkan di kota yang lain, kabupaten yang lain, atau mungkin di provinsi yang lain. Nah, itu boleh rumah kita untuk tidak ditempati. Namun tentunya tidak ditempati bukan artinya tidak diurus ya. Ya sebisanya sih ditengokin lah, misalkan berapa minggu sekali atau sebulan sekali. Jangan sampai ditelantarkan. Kemudian pengecualian yang kedua yaitu pindah tempat tinggal karena terkena pemutusan hubungan kerja yang dibuktikan dengan surat keputusan pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau misalkan kita kena PHK, kemudian kita pindah tempat tinggal, misalkan pulang kampung, ya rumah bersubsidi yang sudah kita beli tersebut kalau kita nggak huni, kalau misalkan kita nggak tempati setiap hari, ya itu adalah pengecualian untuk tidak terkena sanksi. Kemudian yang ketiga, diwajibkan tinggal di fasilitas hunian yang disediakan oleh pemberi kerja. Kalau misalkan kita dapat rumah dinas, dapat mes tempat tinggal dari tempat kita bekerja, nah itu rumah subsidi yang sudah kita beli ini boleh untuk tidak kita tempati. Kemudian yang berikutnya harus tinggal dengan orang tua yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemohon yang diketahui oleh ketua rukun tetangga atau rukun warga tempat orang tua tinggal. Misalkan orang tua kita sudah lanjut usia, misalkan sudah sakit-sakitan, tapi tidak ada kerabat yang lain atau saudara yang lain yang mengurus. Karena misalkan di pulau yang lain atau mungkin tugas di luar negeri, hanya kita yang bisa.
sehingga kita harus tinggal bersama orang tua, misalkan di kampung halaman untuk mengurus orang tua. Itu boleh, rumah subsidi yang udah kita beli nggak kita huni, nggak kita tinggalin setiap hari. Nah, namun tentunya teman-teman, rumah subsidi tersebut ya jangan sampai terbengkalai, jangan sampai ditelantarkan. Boleh tidak dihuni, tidak ditempati untuk sementara waktu dengan ketentuan yang tadi saya sebutkan. Sebaiknya ya tetap diurus, dipelihara, ditengokin lah minimal berapa minggu sekali atau sebulan sekali. Atau misalkan kalau ada keluarga kerabat yang bisa dipercayai, silahkan percayakan untuk menghuni rumah tersebut agar terurus, terawat, ya tidak terbengkalai. Atau mungkin kalau misalkan kita pulang kampung, ya lebih baiknya sih dioverkreditkan saja. Nah, apakah ada sanksinya kalau misalkan kita mengosongkan atau tidak mengisi, tidak menghuni rumah subsidi yang sudah kita beli? Ini yang kami tahu tentu ada sanksinya. Apa saja sanksinya? Ya diantaranya ada sanksi denda, kemudian ada sanksi pencabutan subsidi. Misalkan kita diwajibkan untuk mengembalikan subsidi yang pernah kita dapat atau yang pernah kita terima. Kemudian juga sanksi administratif yang lainnya, atau mungkin kita bisa saja digugat secara perdata ke pengadilan. Nah, itu adalah resiko dan sanksi apabila rumah subsidi yang sudah kita beli tersebut tidak kita huni, tidak kita pelihara, tidak kita tempatin tanpa alasan yang dibenarkan dalam ketentuan Permen PUPR tersebut yang tadi saya bacakan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kalau rumah subsidi yang kita beli nggak kita tempatin bertahun-tahun misalkan, itu bakal ketahuan nggak ya sama pihak bank? Setahu saya akan ketahuan karena pihak bank bekerja sama dengan pihak PLN untuk mengecek mungkin ya sejenis penelusuran, misalkan pemakaian listrik di perumahan tersebut. Misalkan blok sekian, nomor sekian, perumahan tersebut pemakaian listriknya bagaimana? Apakah normal atau hanya sedikit? Nah, kalau hanya sedikit, nanti dari pihak bank akan turun ke lapangan untuk mengecek. Ini ditempatin nggak sih rumah ini? Dan setelah dicek ternyata rumah tersebut semenjak dibeli ya dengan KPR tidak langsung ditempatin. Bahkan sudah lewat setahun, 2 tahun, 3 tahun dan tidak ada alasan bahwa rumah tersebut dikosongkan dengan alasan-alasan yang dibenarkan. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Apabila video ini, channel ini ada gunanya, ada manfaatnya, baik sedikit maupun banyak, tolong bantu kami untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Semoga sahabat subscriber rezekinya bertambah banyak, melimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being in